Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan materi mata kuliah Aswaja dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Syafiuddin Sobirin MPDI. Materi yang akan saya jelaskan kali ini adalah materi mengenai dinamika Nahdlatul Ulama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan anggota kelompok yakni Irfan Naufal Arif. Ada dua pembahasan yang akan saya bahas di pembahasan kali ini, yakni tentang macam-macam dinamika NU dan juga dinamika NU dalam berbangsa dan juga bernegara. Untuk macam-macam dinamika NU, didirikannya Nahdlatul Ulama bukan hanya sekedar menyelamatkan aset-aset kultural teologis masyarakat Islam tradisional belaka, tetapi lebih dari itu, yakni untuk membebaskan bumi pertiwi dari proteksi kolonialisme Belanda. Nahdlatul Ulama fase awal perintisan, yakni tentang ekspansi geografi pada tahun 1926 sampai 1952, sejak awal dideklarasikannya Nahdlatul Ulama pada tanggal 31 Januari tahun 1926, para pendiri Nahdlatul Ulama segera berkonsentrasi pada sosialisasi organisasi masyarakat yang baru didirikan itu kepada masyarakat luas. Dalam mensosialisasikan Nahdlatul Ulama kepada masyarakat dapat dikatakan tidak mengalami kesulitan yang berarti. Hal ini karena Nahdlatul Ulama telah memiliki jaringan luas melalui pesantren yang tidak hanya terbatas di Pulau Jawa saja. Pada fase awal berdirinya Nahdlatul Ulama, selain mensosialisasikan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, para kiai juga menjalankan program-program lain yang terkait dengan persoalan ekonomi, sosial kemasyarakatan, pendidikan, dan dakwah Islamiyah. Untuk yang kedua, metamorfosis Nahdlatul Ulama yang terselenggarakan pada tahun 1952 sampai 1983. Pada tahun 1952 adalah akhir sejarah Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam berbasis sosial keagamaan atau organisasi masyarakat Islam yang memainkan peran politik kebangsaan dalam mengantarkan kemerdekaan Indonesia sekaligus mempertahankannya dari penjajah. Muktamar di Palembang pada bulan April tahun 1952 membuat Nahdlatul Ulama memiliki wajah baru dengan bermetamorfosis menjadi partai politik. Nahdlatul Ulama kembali ke Hito pada tahun 1984 sampai 1998. Munas Situbondo pada tahun 1983 dan Muktamar Situbondo pada tahun 1984 menunjukkan terjadinya perubahan besar di tubuh Nahdlatul Ulama yang ditandai dengan rekonsiliasi Nahdlatul Ulama dengan rezim Orde Baru serta ditandai pula dengan munculnya elit baru di puncak pimpinan Nahdlatul Ulama. Pada tahun 1984 merupakan tahun-tahun di mana terjadinya titik balik bagi sejarah Nahdlatul Ulama. Betapa tidak, pada tahun tersebut Nahdlatul Ulama memutuskan kembali ke Hito tahun 1926. Yang berarti secara tegas Nahdlatul Ulama memutuskan keluar dari zona politik praktis. Pada tahun itu pula Nahdlatul Ulama balik kandang menjadi Jam'iyah Diniyah yang lebih berkonsentrasi kepada persoalan yang berkaitan pada persoalan sosial kemasyarakatan dan hal lain yang berkaitan dengan kebutuhan dasar warga Nahdlatul Ulama seperti pendidikan, ekonomi, dakwah, dan lain sebagainya. Kemudian mengulang lagi cerita romantisme politik Nahdlatul Ulama pada tahun 1999. Sejak PBNU membidani pendirian PKB atau Partai Kebangkitan Bangsa dan Gus Dur naik sebagai Presiden Republik Indonesia melalui voting di parlemen, semangat untuk berpolitik praktis kembali mewabah di tubuh Nahdlatul Ulama. Memori masa lalu saat Nahdlatul Ulama menjadi partai politik kembali terbayang. Romantisme saat-saat bersama Soekarno kembali muncul di benak para kiai. Begitu pula sebaliknya, masa-masa ketika Nahdlatul Ulama harus berada di posisi marginal karena hegemoni Soeharto mulai dikenang sebagai
sebagai fase kelam dalam sejarah politik Nahdlatul Ulama. Praktisnya, Nahdlatul Ulama harus kembali ke tengah, kembali ke pusat kekuasaan atau center of power. Sejak saat itu, Nahdlatul Ulama kemudian menjadi organisasi yang ambivalen. Karena di satu sisi Nahdlatul Ulama telah alergi terhadap politik praktis, namun di sisi yang sama Nahdlatul Ulama lebih getol bekerja pada zona politik praktis ketimbang bekerja pada zona politik kerakyatan. Nah, pembahasan yang kedua mengenai dinamika Nahdlatul Ulama dalam berbangsa dan bernegara. Pesantren sebagai front perlawanan terhadap penjajah merupakan kenyataan sejarah yang terjadi di sembarang tempat dan sembarang zaman. Perlawanan digerakkan dari pesantren dan karenanya pesantren menjadi basis perlindungan kaum pejuang kemerdekaan. Perjuangan mereka dilakukan sesaat setelah peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Karena sebulan setelah Indonesia merdeka, sekitar pertengahan September pada tahun 1945, Inggris kembali datang ke Indonesia untuk menjajah kembali. Berangkat dari peristiwa tersebut, warga Nahdlatul Ulama tergerak hatinya untuk ikut dalam gerakan melawan para penjajah, terutama saat Inggris ingin menguasai wilayah Jawa Timur setelah sebelumnya menguasai berbagai daerah di negara Indonesia. Nahdlatul Ulama juga mendeklarasikan perang suci, berjihad melawan penjajah bersama masyarakat lainnya. Nahdlatul Ulama juga mendeklarasikan resolusi dengan sebutan resolusi jihad yang isinya antara lain mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Nahdlatul Ulama dalam setiap penyelenggaraan pemilu menjadi gadis molek yang diperebutkan semua kekuatan politik sejak Orde Lama sampai dengan pasca Orde Baru. Nahdlatul Ulama mulai berpolitik sejak bergabung dengan entitas organisasi masyarakat keislaman lain membentuk Masyumi pada zaman demokrasi liberal pasca kemerdekaan. Jawa Timur sebagai kandang NU terbesar di Indonesia yang akan menjadi pertarungan 3 koalisi Capres dan Cawapres. 40 juta massa Nahdlatul Ulama yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia menjadi lahan pertarungan ketiga kubu tersebut. Nahdlatul Ulama dengan struktur organisasi yang cair dan membentuk federasi ulama-ulama dibandingkan ikatan organisasi yang dikuasai satu patron pemimpin. Setiap faksi tidak mampu mengikat massa Nahdlatul Ulama secara keseluruhan. Nahdlatul Ulama sejak tahun 1950-an masih tetap sama, yakni menjadi arena pertarungan politik untuk meraih massa sarungan. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai materi dinamika NU dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.